proses penundukan boneka iblis bumi jauh lebih lancar dari yang diharapkan Xiaoyan. Ini karena dia tidak menemukan sedikit pun jejak spiritual di tubuh boneka iblis bumi ini. Situasi seperti ini juga membuat Xiaoyan merasa sangat tersesat. Mungkin karena waktu yang tak terhitung telah mengikis jejak spiritual, atau mungkin ahli kuno kelas doseng tidak memiliki banyak minat pada boneka-boneka yang telah diciptakan secara acak ini, dan bahkan terlalu malas untuk menempatkan jejak spiritual. Terlepas dari apapun alasannya, ketika kekuatan spiritual Xiaoyan menyerbu tubuh boneka iblis bumi ini, dia telah menemukan bahwa dia telah menjalin hubungan dengan mereka. Proses ini bahkan tanpa kesulitan sedikit pun. Bahkan jika orang lain mencobanya, dia akan segera dapat mengendalikan mereka. Oleh karena itu, ekspresi Xiaoyan menjadi sangat aneh setelah menyimpan semua boneka ini di cincin penyimpanannya. Matanya melirik ke arah lelaki tua berpakaian abu-abu yang baru saja dipukuli hingga muntah darah. Diam-diam dia berpikir dalam hatinya, apakah lelaki tua ini akan muntah darah karena marah jika dia tahu bahwa cara untuk melewati tempat ini begitu mudah sehingga membuat orang merasa tidak percaya. Si kecil ini, dia benar-benar telah menaklukkan boneka-boneka itu. Semua orang di alun-alun menatap Xiaoyan dengan tatapan tak bisa berkata-kata, sementara pikiran aneh muncul di hati Xiaoyan. Baru 2 hingga 3 menit berlalu, tetapi 10 boneka kelas dosung puncak yang kuat, yang bahkan dapat melawan dusun bintang 2 dengan kekuatan gabungan mereka, benar-benar telah mendarat di tangan Xiaoyan. Untuk sesaat, ekspresi sejumlah orang menjadi sangat menarik. Rasa iri dan cemburu di mata mereka tidak dapat disembunyikan. Boneka yang memiliki kekuatan yang setara dengan dusun bintang 2 ini cukup untuk membangkitkan rasa iri siapapun, terlepas dari mana orang meletakkannya. Orang-orang ini, terutama mereka yang memiliki dendam terhadap Xiaoyan seperti Lei Xunze, Bing Hezunze, dan yang lainnya, merasa iri dan tidak mau menyerah pada situasi tersebut. Semakin kuat kekuatan di sekitar Xiaoyan, berarti ancaman terhadap mereka akan semakin besar. Xiaoyan hanya bisa melirik sekilas dan mengalihkan pandangannya dari tatapan orang-orang ini. Tidak peduli bagaimana orang-orang ini memandangnya dengan tidak suka, mereka tidak akan berani menyerangnya di sini. Motif perjalanan mereka kali ini adalah keterampilan Douglas Tian di dalam sisa-sisa itu. Beranikah mereka terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan kelompok Xiaoyan sebelum mereka mendapatkannya? Tak lama setelah Xiaoyan menyimpan 10 boneka itu ke dalam cincin penyimpanannya, pintu batu yang tertutup rapat itu mengeluarkan suara berderit. Pintu batu tebal dan berat itu juga perlahan terbuka dan memperlihatkan sebuah lubang. Aura kuno yang sunyi perlahan-lahan melayang keluar mengikuti pintu batu yang terbuka perlahan. Hal ini menyebabkan sejumlah orang memasang ekspresi serius. Sebuah benda dari zaman kuno cukup menakutkan bagi sejumlah orang. Setelah melihat pintu batu yang terbuka, sosok Xiaoyan bergerak dan perlahan mundur. Setelah itu, dia kembali ke posisinya semula. Sudut mulut banyak orang berkedut saat melihat tindakannya ini. Mereka diam-diam mengutuk dalam hati mereka. Jelas bahwa Xiaoyan tidak ingin menjadi orang pertama yang memasuki sisa-sisa misterius ini. Pintu utama perlahan terbuka sepenuhnya dan suara berderit pun berangsur-angsur berhenti. Semua orang di alun-alun saling memandang, namun tidak seorang pun yang memimpin untuk masuk. Xiaoyan mengabaikan keheningan di alun-alun. Dia mengusap cincin penyimpanan dengan jarinya. Senyum di sudut mulutnya cukup cemerlang. Tidak disangka dia mendapatkan harta karun seperti itu setelah baru saja memasuki reruntuhan. Ini bisa dianggap sebagai keberuntungan. Kadang-kadang ada beberapa ahli yang bergegas datang dari luar alun-alun. Jelas bahwa mereka adalah ahli yang telah menemukan rahasia jalur api. Setelah melihat semakin banyak ahli berkumpul di tempat ini, para ahli dan faksi yang pertama kali tiba menjadi sedikit tidak sabar. Sesaat kemudian, akhirnya ada seseorang yang tidak tahan lagi dan memimpin untuk berjalan perlahan ke pintu batu. Untungnya, tidak ada teriakan menyedihkan yang muncul kali ini. Semua orang tiba-tiba bernafas lega ketika melihat tidak terjadi apa-apa pada kambing yang memimpin. "Ayo pergi," ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum tipis. Ia berkata pelan saat kakinya menginjak tanah. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang melesat ke reruntuhan di balik pintu batu dengan kecepatan kilat.
dokter peri kecil, dan yang lainnya segera mengikutinya. Orang licik ini. Banyak orang mengumpat dalam hati ketika melihat Soyeon bergerak segera setelah melihat tidak ada bahaya. Mereka juga dengan cepat menggerakkan tubuh mereka dan meningkatkan kecepatan mereka hingga maksimal. Mereka semua membanjiri aula besar seperti air bah. Kelompok Soyeon yang bergegas masuk. Dalam sekejap mata, mereka sudah memasuki pintu batu. Setelah itu, kecepatan mereka berkurang. Mata mereka tercengang saat menyaksikan pemandangan yang muncul di depan mereka. Benda yang muncul di depan mereka adalah aula yang sangat besar. Seseorang akan merasa sangat kecil saat berdiri di aula besar ini. Semua orang melihat sekeliling mereka dan menemukan bahwa ada cukup banyak koridor dalam sekitar aula besar yang memanjang ke lokasi yang tidak diketahui. Pada saat ini, sudah ada beberapa faksi dan ahli yang menyerbu masuk. Mereka mulai berpisah dan bergegas menuju jalur tersebut. "Xian, apakah kau merasakan sesuatu?" ucap Soyeon. Soyeon mengernyitkan alisnya saat melihat jalan setapak yang ujungnya tidak terlihat ini. Dia menoleh ke arah Xian di sampingnya dan bertanya. Tempat ini masih merupakan area pintu masuk ke aula besar. Bagian dalamnya pasti akan lebih rumit. Mereka akan benar-benar kesulitan mencari jika mereka menyerbu secara acak. "Aku bisa mencium sedikit aroma bahan obat, namun aromanya sangat samar," ucap Xian mengernyitkan hidungnya dan berkata. "Pimpin jalan," Soyeon buru-buru berkata dengan gembira. "Baiklah," ucap Xian. Xian mengangguk. Ia mengidentifikasi arah mereka sebelum bergegas menuju jalan setapak di sebelah kiri aula besar. Kelompok Soyeon juga bergegas mengikutinya. Jalan setapak aula besar itu sangat lebar. Kelompok itu tampak seperti burung kecil yang terbang di dalamnya. Di sepanjang jalan, beberapa ahli lain juga terlihat datang untuk mencari harta karun. Untungnya mereka tidak mendekat dan mengganggu kelompok Soyeon. Kadang-kadang ada beberapa ruangan yang terletak di kedua sisi jalan. Kadang-kadang juga ada sekelompok besar orang yang akan menyerbu seperti bandit dan mulai menggeledah ruangan secara menyeluruh. Meskipun tindakan ini sangat biadab, memang ada beberapa orang yang beruntung yang telah menemukan beberapa metodologi dan keterampilan Dao. Namun, kelas mereka tidak terlalu tinggi. Yang terbaik dari semuanya hanya mencapai kelas D. Meskipun demikian, orang yang memperoleh harta karun itu akan tetap menarik sejumlah tatapan yang membara. Sementara kelompok Soyeon mengikuti aroma bahan obat dalam pencarian mereka, mereka kadang-kadang menerobos masuk ke beberapa ruangan tetapi mereka tidak memperoleh sesuatu yang berguna. Kemungkinan besar harta karun yang sebenarnya tidak disimpan di tempat-tempat ini. Melihat bahwa ruangan-ruangan ini tidak akan memberikan banyak keuntungan, kelompok Soyeon juga sepenuhnya mengalihkan perhatian mereka dari ruangan-ruangan itu. Mereka fokus mengikuti di belakang Xian. Setelah mereka terbang sekitar 15 menit atau lebih di koridor, Xian yang berada di depan perlahan-lahan berhenti. Mata kelompok Soyeon langsung tertuju ke depan setelah melihat Xian berhenti. Ada pintu masuk yang sangat kuno di tempat itu. Lumut dalam jumlah besar telah merambati pintu batu itu, memungkinkan orang merasakan berapa lama waktu telah berlalu. Tempat ini memiliki aroma bahan obat yang paling pekat. Kemungkinan besar disinilah bahan obat disimpan. Aku bertanya-tanya apakah bahan obat itu tidak rusak setelah bertahun-tahun, ucap Xian berkata dan menunjuk ke pintu batu. Tidak mungkin, seorang elit dosen punya banyak cara untuk mengawetkan bahan obat selamanya, ucap Soyeon sembari menggelengkan kepalanya. Dia melangkah maju perlahan dan memeriksa tempat itu dengan seksama. Baru setelah menyadari bahwa tidak ada jebakan, dia menggunakan kekuatannya untuk mendorong pintu batu itu hingga terbuka. Di tengah suara rendah dan dalam, pintu batu tebal yang ditutupi lumut itu perlahan didorong terbuka. Gelombang aroma obat yang kaya yang telah tersembunyi selama bertahun-tahun segera keluar. Itu membuat pikiran semua orang menjadi tenang. Soyeon juga terkejut saat mencium aroma ini. Dia menguatkan tangannya dan pintu batu itu terbuka sepenuhnya. Cahaya terang yang menyilaukan melesat keluar saat pintu batu itu terbuka sepenuhnya. Hal ini menyebabkan mata kelompok Soyeon menyipit. Mereka dengan cepat mundur beberapa langkah dan Dogi di dalam tubuh mereka juga dengan cepat mulai beredar.
mereka siap untuk campur tangan dalam situasi yang tiba-tiba tak terduga. Cahaya berangsur-angsur melemah dan mata semua orang kembali terbuka. Seketika mereka menghirup udara dingin dan lembut. Di balik pintu batu itu bukanlah ruangan batu seperti yang diharapkan semua orang. Sebaliknya, itu adalah hutan kuno yang seluruhnya terbuat dari berbagai bahan obat langka dan berharga. Sial, dibandingkan dengan bahan-bahan obat di sini, pegunungan 10.000 obat milikku benar-benar tidak ada apa-apanya, ucap Xiongzhan. Melihat banyak bahan obat yang sangat langka di dunia luar ini, wajahnya benar-benar tercengang. Xiaoyan juga sangat terkejut dengan hutan kuno ini yang seluruhnya terbuat dari bahan-bahan obat yang langka dan berharga. Butuh waktu lama sebelum ia berangsur-angsur pulih. Ia dengan cepat menarik semua orang masuk sebelum menutup pintu batu di belakang mereka. Meskipun ia tahu bahwa ini tidak terlalu berguna bagi para bandit seperti itu, setidaknya ini akan membuat beberapa orang sibuk mencari-cari. Cadangan bahan obat yang menakutkan seperti itu pasti memiliki daya tarik yang tidak dapat ditolak oleh beberapa golongan. Wah, ini tempat yang bagus, ucap Xian. Mata Xian tampak memiliki bintang-bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya saat ini. Dia menyeka air liurnya dan akhirnya melompat tak bisa dikendalikan. Setelah itu, dia meraih Ganoderma dengan energi yang sangat kaya dan mengambilnya. Dia kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya. Bahan-bahan obat di sini memiliki energi yang sangat padat setelah tumbuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah makanan yang sangat baik untuk Xian. Meskipun rasanya sedikit rendah sebelum mengalami penyempurnaan Xiaoyan, energi yang kaya mampu memungkinkan Xian untuk mengabaikan rasanya. Xiaoyan tidak bisa tertawa atau menangis saat melihat tindakan ini. Pandangannya menyapu sekelilingnya dan dengan kuat menahan dorongan untuk meletakkan semua bahan obat di hutan ini ke dalam cincin penyimpanannya. Dengan lambaian tangannya, dia berjalan menuju bagian dalam hutan. Saat ini, tidak ada banyak waktu baginya untuk membawa semua bahan obat di sini bersamanya. Ayo kita cari buah bayi jiwa terlebih dahulu, ucap Xiaoyan. Kelompok dokter peri kecil mengangguk. Setelah itu, dia menarik Xian yang terbaring di dalam tumpukan bahan obat dan menolak untuk bergerak pergi. Selanjutnya, mereka mengikuti Xiaoyan dan mulai berjalan ke dalam hutan kuno ini. Hutan yang luas itu memiliki aroma yang tidak biasa. Kabut tipis menutupi hutan dan sesekali ada binatang kecil yang keluar dari rerumputan. Suasana yang damai membuatnya tampak seperti surga. Hutan kuno ini telah membentuk dunianya sendiri setelah bertahun-tahun berevolusi. Hutan ini juga memiliki sejumlah binatang ajaib yang kuat. Semua orang harus berhati-hati, ucap Xiaoyan. Beberapa sosok melesat di udara sebelum mendarat di sebuah pohon besar. Mata Xiaoyan menyapu sekelilingnya sebelum dengan lembut mengingatkan. Dia bisa merasakan bahwa ada sejumlah aura kuat di hutan ini. Mereka jelas merupakan binatang ajaib di tempat ini. Benar, cukup banyak binatang ajaib di sini yang merupakan makhluk dari zaman kuno. Kekuatan bertarung mereka cukup kuat, akan sedikit merepotkan jika terlibat dengan mereka. Tian Huo Zunze mengangguk dan berbicara dengan suara yang dalam. Apa pentingnya jika mereka makhluk kuno? Tenang saja, semuanya akan baik-baik saja jika kalian mengikutiku, ucap Xian sembari mengerucutkan mulutnya yang kecil. Matanya mengamati sekelilingnya sebelum jari-jari kakinya menyentuh dahan pohon. Tubuhnya yang kecil dan lembut itu bergegas pergi dan menuju ke bagian dalam hutan. Ayo kita ikuti gadis ini, akan lebih aman jika mengikutinya di tempat ini, ucap Xiaoyan tersenyum ke arah semua orang sebelum memimpin untuk mengikuti Xian. Hutan kuno ini cukup besar, bahkan dengan kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka masih tidak dapat melihat tepi hutan meskipun telah berjalan selama lebih dari 10 menit. Dari sini, orang dapat mengetahui seberapa luas sisa-sisa yang ditinggalkan oleh doseng dari zaman kuno ini. Kelompok Xiaoyan merasakan banyak aura kuat di sepanjang jalan. Bahkan, ada beberapa kali ketika ada beberapa binatang ajaib berukuran besar yang tampak ganas lewat di depan mereka. Namun, mungkin itu karena Xian adalah naga void kuno. Naga yang samar-samar hadir itu mungkin menyebabkan binatang ajaib ini menghindari melangkah maju dan mengganggu kelompok mereka. Hal ini menyebabkan kelompok Xiaoyan
melakukan perjalanan dengan lancar. Beberapa sosok manusia bergegas melewati hutan sebelum Soyen menghentikan langkahnya. Dia menoleh ke arah utara dan mengerutkan kening. "Ada apa?" Dokter peri kecil buru-buru bertanya setelah melihat ini. "Orang lain sudah masuk. Selain itu, jumlah mereka cukup banyak," ucap Soyen. "Sepertinya mereka juga menemukan pintu batu itu." Dokter peri kecil mengernyitkan alisnya dan berkata, "Tidak, mereka dari arah lain. Sepertinya ada lebih banyak pintu masuk ke hutan kuno ini selain dari yang diambil orang itu," ucap Soyen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kemudian dia melanjutkan, "Sepertinya kita harus lebih cepat," ucap Soyen. "Aku merasakannya," ucap Xian. Perkataan Soyen baru saja terdengar ketika kegembiraan tiba-tiba muncul di wajah kecil Xian yang ada di depan. "Apa itu buah bayi jiwa?" Hati Soyen menegang saat dia bertanya dengan tergesa-gesa. "Benar, itu tidak salah lagi. Aku lebih mengenalnya daripada aroma harta karun alam semacamnya," ucap Xian mengangguk. Dia tidak ragu saat dia menekan jari kakinya di cabang pohon dan dengan cepat menyerbu keluar. Kelompok Soyen juga buru-buru mengikutinya dari belakang. Suara angin kencang terus terdengar di dalam hutan. Karena takut diikuti, kelompok Soyen mempercepat langkah mereka. Kelompok mereka bergerak acak di belakang Xian. Baru setelah sekitar 10 menit, Xian yang berada di depan akhirnya mendaratkan tubuhnya dengan lembut di depan sebuah pohon besar. Matanya menatap tajam ke arah depan. Soyen juga mendarat dengan cepat. Matanya mengikuti tatapan Xian yang menyapu tempat itu. Setelah itu, tempat itu menjadi sunyi. Kegembiraan liar yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Benda yang muncul di depan kelompok Soyen adalah sebuah danau yang luasnya 100 kaki. Air danau di dalamnya sangat jernih, namun orang tidak dapat melihat dasarnya sekilas. Bagian tengah danau adalah sebidang tanah kecil yang mengambang. Itu seperti sebuah pulau kecil di tengah danau. Di pulau itu ada sebuah pohon kecil yang sangat aneh. Pohon kecil itu berwarna keabu-abuan kebarakan. Cabang-cabangnya saling terkait seperti tanaman merambat. Cabang-cabang pohon ini akan membentuk lingkungan aneh dimanapun ia tumbuh. Jika dilihat dari jauh, orang akan menemukan bahwa bentuk tanaman ini sangat mirip dengan wanita hamil dengan rahim yang menggembung. Ada cahaya keemasan yang meluap dari bagian dalam perut yang terbentuk oleh banyak cabang. Itu memang pohon iblis bayi jiwa, gumam Soyen. Soyen menghela nafas lega saat melihat tanaman berbentuk aneh ini dan berbicara dengan gembira. "Apa yang kamu tunggu sekarang setelah kamu menemukannya? Pergi dan dapatkan itu," ucap Xiongzan membuka mulutnya dan tertawa. "Tunggu, semua benda spiritual alami pasti memiliki binatang ajaib pelindung. Buah bayi jiwa ini adalah harta karun unik yang memurnikan jiwa. Buah ini juga memiliki efek hebat terhadap beberapa binatang ajaib. Bagaimana mungkin buah ini tidak memiliki binatang pelindung?" ucap Xiaoyan. Namun Xian menggelengkan kepalanya. Setelah itu, pandangannya tertuju pada danau. Tangan kecilnya terkepal dan dia melayangkan pukulan. Angin yang menakutkan menghantam permukaan danau dengan keras dan menciptakan lubang yang sangat besar. Pukulan ini baru saja dilontarkan ketika permukaan danau yang tenang tiba-tiba membentuk gelombang yang sangat dahsyat. Seketika, kelompok Soyen menemukan bahwa ada bayangan besar yang dengan cepat muncul dari dalam danau. Akhirnya terdengar suara percikan dan bayangan itu keluar dari air. Matanya yang besar mengandung kilatan yang tajam saat menyapu ke seluruh tempat. Itu sebenarnya adalah naga setengah pencapai surga. Itu sudah punah di dunia luar, ucap Xian tanpa sadar terkejut ketika dia melihat binatang ajaib besar yang keluar dari air. Kelompok Soyen juga melihat makhluk besar yang keluar dari air. Makhluk ini bertubuh ular. Tubuhnya yang panjang ditutupi sisik hijau. Tubuhnya sangat panjang, sehingga kelompok Soyen hanya bisa melihat bagian yang berada di atas permukaan air. Ada juga tanduk panjang berwarna hitam gelap di kepalanya. Tanduk panjang itu memiliki beberapa simbol misterius dan ada cahaya berwarna biru yang samar-samar berkedip di atasnya. Naga setengah pencapai surga. Binatang sihir dari zaman kuno semacam ini adalah sesuatu yang pernah dibaca Soyen dari beberapa teks kuno. Selama zaman kuno, kekuatan bertarung binatang sihir semacam itu cukup terkenal.
Dikabarkan bahwa tubuh naga setengah pencapai surga memiliki garis keturunan suku naga yang mengalir di dalamnya. Jika ia dapat mencuci dan memurnikannya serta mengalami banyak kesengsaraan petir, ia mungkin dapat berevolusi menjadi naga void kuno sejati. Tidak disangka kita masih bisa melihat naga setengah pencapai surga di sini, ucap Xiaoyan lalu menghela nafas. Setelah itu dia menatap Xian. Xian mengangguk dan berkata, "Serahkan saja padaku," ucap Xian. Kekuatan naga setengah pencapai surga ini berada di sekitar puncak peringkat 7. Namun dengan mengandalkan garis keturunan dan tubuh fisiknya, ia bahkan dapat melawan elit Dozun. Meskipun sekelompok Xiaoyan dapat menghabisinya, tentu saja itu yang terbaik jika mereka tidak perlu bertarung. Jika naluri binatang ini dilepaskan selama pertempuran dan akhirnya menghancurkan buah bayi jiwa, mereka benar-benar akan berakhir dalam situasi di mana tidak ada tempat bagi mereka untuk menangis. Xian melompat turun dari dahan pohon dan mendarat dengan lembut di danau. Cahaya ungu menyebar dari tubuhnya dan berubah menjadi naga cahaya ungu berukuran 10 kaki. Naga ungu ini meraung ke arah langit saat ia muncul. Meskipun naga ungu itu berukuran kecil, ia adalah naga void kuno yang asli. Itu adalah eksistensi puncak dalam dunia binatang ajaib. Selain itu, naga setengah pencapai surga memiliki garis keturunan yang sama dengannya. Kekuatan naga semacam itu jelas sangat kuat. Di bawah raungan rendah naga ungu, keganasan di mata naga setengah pencapai surga juga berangsur-angsur surut. Tubuhnya yang besar perlahan menyusut kembali ke dalam air. Kepala besar itu bergerak ke arah Xian dengan cara yang sangat lembut seperti hewan peliharaan. Kelompok Xiaoyan menghela nafas saat melihat ini. Xian menepuk kepala naga setengah pencapai surga sebelum menunjuk ke arah pohon bayi jiwa di tengah danau. Naga setengah pencapai surga itu terkejut sesaat setelah melihat arah yang ditunjuk Xian. Matanya menunjukkan keengganan seperti manusia. Ia telah melindungi buah bayi jiwa selama bertahun-tahun. Tentu saja ia tidak mau memberikannya kepada orang lain. Namun tekanan garis keturunan yang dipancarkan dari tubuh Xian menyebabkannya tidak dapat melawan. Dalam sekejap ia hanya bisa berakhir dengan putus asa dan tampak sangat menyedihkan. Bisakah kita memberinya kompensasi? Ini sungguh sangat menyedihkan, ucap Xian. Hati Xian melunak setelah melihat sikap naga setengah pencapai surga ini. Dia menoleh dan bertanya pada Xiaoyan. Sosok Xiaoyan melesat turun dan mendarat di samping Xian. Dia menangkupkan tangannya ke arah naga setengah pencapai surga dan berkata, "Aku benar-benar minta maaf. Awalnya aku tidak ingin merebut sesuatu yang kau sukai. Tetapi buah bayi jiwa benar-benar terlalu penting bagi kami. Harta karun unik semacam ini mungkin sangat berguna bagi jiwa seseorang. Tetapi aspek utama yang dilatih oleh binatang ajaib adalah tubuh fisiknya. Efek dari memiliki jiwa yang kuat tidak terlalu besar. Aku punya 2 jenis pil obat yang memiliki beberapa efek pemurnian terhadap tubuh fisik binatang ajaib. Itu seharusnya memiliki efek yang cukup besar terhadapmu. Selain itu, tubuhmu mengandung garis keturunan naga kuno. Ada cukup banyak kesulitan untuk berubah menjadi bentuk manusia. Ada juga rumput transformasi tubuh yang telah matang," ucap Xiaoyan. Mata naga setengah pencapai surga langsung berbinar saat mendengar kata-kata rumput transformasi tubuh. Baru kemudian ia menganggukkan kepalanya yang besar. Xiaoyan menghela nafas lega dalam hatinya saat melihat ini. Ia buru-buru mengeluarkan pil obat dan kotak giok. Naga setengah pencapai surga itu menghisap dengan mulutnya yang besar dan menelan semuanya ke dalam perutnya. Ia akhirnya merasa puas dengan kompensasi ini. Ia menggerakkan tubuhnya yang besar dan memasuki bagian dalam danau serta menimbulkan beberapa riak. Setelah dengan lembut menyingkirkan makhluk besar ini, Xiaoyan melambaikan tangannya ke arah Xian di sampingnya. Tubuhnya kemudian bergerak dan dia muncul di pulau di tengah danau. Baru ketika ia berdiri di samping pohon iblis bayi jiwa, Xiaoyan menyadari bahwa 2 buah emas seukuran kepalan tangan tergantung di dalam perut wanita hamil itu seperti cabang-cabang pohon. Buah-buah itu tampak seperti bayi manusia yang hidup. Aroma samar-samar tercium darinya, menyebabkan jiwa di antara alis Xiaoyan bergetar sedikit tanpa sadar. "Cepat bawa benda itu pergi,"
Suara raungan binatang ajaib di dalam hutan ini semakin keras. Sepertinya cukup banyak orang yang menerobos masuk, ucap dokter peri kecil. Kelompok dokter peri kecil juga bergegas ke pulau di tengah dan kemudian mendesak. Xiaoyan mengangguk. Dia memotong cabang pohon iblis bayi jiwa yang tebal sebelum dengan cepat membuat kotak kayu yang agak kasar. Buah bayi jiwa ini sangat misterius. Buah ini tidak dapat disimpan menggunakan bahan lain. Jika tidak, buah ini akan menguap secara bertahap. Satu-satunya hal yang dapat menampungnya adalah cabang pohon iblis bayi jiwa itu sendiri. Setelah berhasil membuat kotak kayu, Xiaoyan dengan hati-hati memotong banyak cabang. Setelah itu, ia memotong 2 cabang pohon yang menyimpan buah bayi jiwa dan dengan hati-hati meletakkannya ke dalam kotak kayu. Kemudian, ia membalikan tangannya dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Kami akhirnya mendapatkan buah bayi jiwa, gumam Xiaoyan dalam hatinya. Hati Xiaoyan tampak seolah-olah terbebas dari batu berat saat ia menyimpan buah bayi jiwa ke dalam cincin penyimpanannya. Ia akhirnya menyelesaikan misinya. Yalo pasti akan mampu memulihkan kekuatan puncaknya kali ini. Ayo pergi, ucap Xiaoyan. Xiaoyan berencana untuk segera pergi setelah menyimpan buah bayi jiwa ketika dia menyadari bahwa Xian di sampingnya sedang menatap bagian hutan yang lebih dalam dengan tatapan terkejut. Dia menjadi tercengang saat bertanya, "Ada apa?" ucap Xiaoyan. "Ada sesuatu yang memanggilku," ucap Xian. Mata Xian juga menjadi sedikit kabur dan kabur saat ini. Perasaan seperti itu tampaknya berasal dari garis keturunannya. Kelompok Xiaoyan terkejut setelah mendengar kata-kata Xian. Mata mereka mengikuti matanya dan melihat ke arah tempat yang sedang dia tatap. Namun, yang bisa mereka lihat hanyalah hutan tak berujung. Tidak ada sedikit pun tanda yang tidak biasa di tempat itu. Xiaoyan menunjukkan ekspresi berpikir yang mendalam. Tidak mungkin bagi Xian untuk tiba-tiba memiliki perasaan seperti itu. Latar belakangnya adalah naga void kuno. Lupakan saja dia, kemungkinan besar bahkan Yalo tidak benar-benar memahami keberadaan misterius semacam itu. Adapun pemanggil misterius semacam itu yang disebutkan Xian, mungkin hanya dia sendiri yang bisa merasakannya. Apa yang harus kita lakukan? Suara raungan binatang ajaib di dalam hutan kuno ini semakin dekat satu sama lain. Tampaknya cukup banyak ahli yang tertarik ke tempat ini, ucap dokter peri kecil berkata dan menatap Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengernyit. Ia melirik Xian yang matanya terus menatap bagian dalam hutan. Sesaat kemudian, ia akhirnya mengangguk dengan keras dan berbicara dengan suara yang dalam. "Ayo kita pergi dan melihat-lihat. Karena kita telah memasuki gunung harta karun, tentu saja kita harus menyaksikan harta karun yang sebenarnya. Para pencuri harta karun lainnya tidak memiliki daya tangkal seperti kekuatan naga. Tidak mudah bagi mereka untuk berhasil masuk. Kita masih punya cukup waktu," ucap Xiaoyan. Senyum mengembang di wajah mungil Xian yang terus-menerus menatap. Setelah melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya, jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya memimpin untuk bergegas ke bagian dalam hutan. Kelompok Xiaoyan juga bergegas mengikuti setelah melihat ini. Aura binatang ajaib di hutan di belakang danau itu tidak diragukan lagi lebih ganas daripada yang ada di luar. Bahkan ada beberapa aura yang menyebabkan kelompok Xiaoyan menampakkan ekspresi serius. Beruntungnya ada kekuatan naga milik Xian sebagai pencegah. Meskipun aura-aura itu juga merasakan kelompok Xiaoyan, jelas bahwa mereka perlahan-lahan mundur setelah ragu-ragu. Dalam ingatan mereka, para pemilik kekuatan naga semacam ini semuanya adalah makhluk yang sangat merepotkan. Sebaiknya hindari provokasi mereka jika mereka bisa. Tentu saja, para binatang buas yang telah berada di dalam hutan kuno ini dalam jangka waktu yang tidak diketahui gagal menyadari bahwa pemilik aura naga ini hanyalah seekor naga void kuno yang masih anak-anak. Meskipun demikian, kelompok Xiaoyan beruntung karena tidak menemui banyak rintangan di wilayah hutan yang dalam ini. Tempat bahaya mengintai di mana-mana. Kecepatan kelompok mereka perlahan berkurang. Aura di sekitarnya telah menghilang sepenuhnya, ucap dokter peri kecil. Dokter peri kecil tiba-tiba merasakan sesuatu ketika mereka melangkah ke satu wilayah dan dia berkomentar dengan lembut. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah setelah mendengar ini. Setelah merasakan tempat itu sebentar, dia benar-benar menemukan bahwa
aura mengerikan yang dia rasakan sebelumnya sebenarnya telah sepenuhnya menghilang. Apa yang terjadi? Ucap Tian Huo Sunze juga mengerutkan kening. Ekspresi waspada juga muncul di wajahnya. Jika seseorang ceroboh di tempat ini, kemungkinan besar dia hanya bisa tinggal di tempat ini selamanya sebagai pupuk untuk obat-obatan di sini. Tidak perlu khawatir, tempat ini sudah menjadi pusat hutan kuno, Xian berkata dengan lembut. Matanya terfokus pada suatu tempat di kejauhan. Tempat itu adalah tanah datar. Tidak ada yang aneh di rerumputan hijau yang subur itu. Hal ini membuat kelompok Xian sedikit bertanya-tanya. Apakah ini tempat yang memanggil Xian? Xian melayang turun dari dahan pohon dan perlahan melangkah lebih dari selusin langkah di tanah. Selain itu, wajah mungilnya tampak serius saat ia mengeluarkan tangan kecilnya. Tepat saat tangan kecilnya menyentuh ruang kosong setengah kaki dari tanah, cahaya keemasan tiba-tiba muncul entah dari mana. Kelompok Xian menatap cahaya keemasan yang tiba-tiba muncul. Sedikit keterkejutan melintas di mata mereka. Cahaya keemasan ini berubah menjadi bentuk mangkuk terbalik. Bagian bawah dan atasnya berbentuk bulat. Ukurannya lebih dari 100 kaki diameternya. Meskipun cahaya keemasan itu menyilaukan, cahaya itu tertutup oleh banyak pohon yang bertumpuk rapat. Kecuali jika ada yang dekat, mustahil untuk menemukannya. Apa ini? Kelompok Xian juga melintas dan muncul di samping Xian. Mereka melihat penghalang cahaya keemasan di depan dan ekspresi serius menutupi mata mereka. Mereka bisa merasakan semacam tekanan dari penghalang cahaya keemasan misterius ini. Tekanan semacam ini membuat mereka mengerti bahwa bahkan jika mereka semua bergandengan tangan, kemungkinan besar mereka tidak akan mampu menembus penghalang cahaya keemasan yang aneh ini. Ini adalah penghalang spiritual binatang. Hanya binatang ajaib dengan kekuatan yang sangat besar saat masih hidup yang dapat membentuk penghalang roh binatang seperti itu, dan hanya dapat melakukannya saat mereka akan mati, ucap Xian. Tangan kecil Xian dengan lembut mengusap penghalang cahaya itu. Semacam kesedihan samar terlihat di wajahnya. Xian terdiam. Karena benda ini memanggil Xian, berarti pemilik penghalang spiritual binatang ini kemungkinan besar berasal dari suku naga Void kuno. Ada yang salah, ucap Xian. Xian menyentuh penghalang cahaya itu. Wajah kecilnya tiba-tiba berubah saat dia kembali berkata, penghalang spiritual binatang buas ini tidak hanya memiliki aroma naga Void kuno, tetapi juga tampaknya ada sedikit aroma ponik iblis surga. Namun aroma semacam ini jauh lebih murni daripada suku ponik iblis surga saat ini, ucap Xian terkejut. Kelompok Xian saling memandang setelah mendengar ini. Mungkinkah seseorang dari suku ponik iblis surga kuno juga telah meninggal di tempat ini? Tidakkah kau akan tahu jika kau membukanya dan melihatnya? Xiongzhan di sampingnya mengusap kepalanya dan berkata. Xian mengangguk pelan. Karena dia sudah datang ke sini, dia harus masuk dan melihat-lihat. Seketika dia menggigit jarinya yang halus. Setetes darah kuning keemasan muncul. Dia menempelkan jarinya dengan lembut ke penghalang spiritual binatang buas sebelum menggambar tanda darah kuning keemasan. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan yang sama yang mampu membuka penghalang spiritual binatang buas semacam ini, ucap Xian. Setelah tanda darah kuning keemasan itu tergambar, titik di mana tanda itu berada berfluktuasi dengan cepat. Seketika, penghalang cahaya keemasan itu beriak dan garis retakan cahaya keemasan perlahan-lahan terkoyak dan terbentuk. Ayo pergi. Xian melambaikan tangannya saat melihat ini. Dia melangkah masuk. Setelah ragu sejenak, kelompok Xian di belakangnya juga mengikutinya dari dekat. Setelah orang terakhir memasuki penghalang spiritual binatang buas, cahaya keemasan itu berfluktuasi sekali lagi dan garis retakan itu dengan cepat menghilang. Kelompok Xian merasa terpesona saat mereka melangkah ke penghalang spiritual binatang buas. Hutan hijau yang rimbun menghilang hampir seketika. Dataran tandus menggantikannya. Dataran ini cukup luas. Dataran itu ditutupi pasir merah terang yang tampak seperti telah diwarnai dengan darah segar. Kadang-kadang ada sedikit debu batu berwarna putih pucat di tengah warna merah terang itu. Ketika mereka melihat ke kejauhan, semua orang menemukan bahwa ada altar batu kuno berukuran 1000 kaki yang terletak di tengah dataran itu.
tekanan samar-samar yang ada meresap dari altar itu, menyebabkan Dogi di dalam tubuh kelompok Soyan menjadi lamban. Betapa menakutkannya tekanan itu, gumam Soyan. Kelompok Soyan saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata pihak lain. Tekanan itu saja sudah bisa menyebabkan mereka berada dalam kondisi seperti itu. Lantas seberapa menakutkankah pemilik tekanan itu? Tatapan mata Xian langsung tertuju pada altar batu besar itu saat dia memasuki tempat ini. Dia merenung sejenak sebelum jari-jari kakinya menekan tanah dengan lembut. Setelah itu, dia terbang menuju altar. Dari sikapnya, sepertinya dia tidak terpengaruh oleh tekanan semacam ini. Kelompok Soyan segera mengikuti ketika mereka melihat aksi Xian. Sesaat kemudian, mereka akhirnya mendarat di altar batu besar. Perasaan kuno menerjang mereka saat bersentuhan dekat dengan altar batu besar ini. Hal ini menyebabkan kelompok Soyan menata ulang emosi mereka. Kelompok Soyan berdiri di tengah altar. Dari tempat ini, mereka bisa melihat tangga batu hijau yang memanjang sampai ke ujung. Mata Xian terkejut saat melihat ujung tangga batu. Perasaan memanggil itu tampaknya semakin kuat. Xian mengembuskan napas pelan. Wajah mungilnya juga berubah serius. Kakinya menghentak tanah dan berubah menjadi sosok cahaya yang melesat menaiki tangga batu secepat kilat sebelum muncul di ujung altar. Kelompok Soyan mengikutinya dari dekat. Ketika mereka tiba di depan altar, mereka akhirnya melihat wajah Xian yang sangat terkejut. Matanya melihat sekeliling hanya untuk melihat bahwa ada panggung batu berwarna ungu keemasan di tengah altar. Sebuah alur berukuran setengah kaki terdapat di atas tangga batu. Pada saat ini, sebuah bibit pohon kecil mulai tumbuh dari dalam panggung batu. Bibit pohon itu hanya setebal ibu jari, tetapi berkelok-kelok seperti naga besar. Di pucuk bibit pohon kecil ini tergantung sebuah buah. Buah ini seukuran telapak tangan, warnanya keemasan dan ungu. Jika diperhatikan dengan seksama, bagian yang berwarna keemasan itu meliuk-liuk, tampak seperti versi naga void kuno yang mungil. Sedangkan bagian ungu lainnya menari-nari dengan sayap terbuka, nampak seperti seekor burung ponik. Dan benar sekali, itu memang seekor ponik iblis surga. Meskipun ini sedikit berbeda dari gambar yang dilihat Soyan, bentuk keseluruhannya masih dapat dikenali oleh Soyan. Buah yang terbentuk dari naga void kuno dan ponik iblis surga, ucap Soyan. Kelompok Soyan saling melirik setelah melihat buah yang sangat misterius ini. Mereka semua tercengang. Bahkan dengan kemampuan Soyan untuk mengenali obat, dia belum pernah mendengar bahwa sebenarnya ada harta karun yang begitu unik di dunia ini. Sepertinya tekanan itu dipancarkan dari dalam buah itu, ucap dokter perkecil berkomentar pelan. Suaranya juga mengandung ketidakpercayaan. Hati Soyan juga bergetar saat mendengar ini. Baru kemudian dia menyadari bahwa tekanan yang merasuki tempat ini memang dipancarkan dari dalam buah naga ponik ini yang memiliki penampilan luar yang sangat aneh. Ini adalah buah asal naga ponik, hanya ada di dalam beberapa buku kuno suku naga kuno. Burung ponik itu juga bukan ponik iblis surga. Sebaliknya, itu adalah leluhur mereka, ponik surga kuno. Jenis buah ini membutuhkan penyerapan kekuatan hidup dari naga void kuno dan ponik surga kuno untuk mendapatkan peluang 10% untuk dilahirkan. Bahkan dalam catatan naga void kuno, buah asal naga ponik ini hanya muncul 5 kali. Ini adalah ke-6 kalinya, ucap Xian. Mata Xian terkejut saat dia melihat buah asal naga ponik yang benar-benar hanya ada dalam legenda. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menoleh. Dia berdiri di atas altar dan melihat ke bawah ke dataran luas di atas. Baru saat itulah dia menemukan bahwa warna putih pucat di tengah lumpur merah terang samar-samar menggambarkan kerangka naga ponik surga yang sangat besar. Seekor naga void kuno dan seekor ponik surga kuno benar-benar mati bersamaan di tempat ini.